Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan para guru-guru kita semua, para kesepuhan, para masyayikh, para habaib, wabil khusus guru kita semuanya Habibana. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat sehingga akan terus membimbing kita menuju maradatillah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali bersama guru-guru kita di dalam pembukaan kembali kegiatan Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, yang tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk dapat hadir kepada majlisil khair, wabil khusus Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah pada kesempatan ini dari guru-guru kita semuanya, perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan jalsah yang akan datang atau malam Selasa yang akan datang akan dilaksanakan di Markas Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat atau majelis yang kita tempati pada saat ini. Dimulai dengan pembacaan Wirdul Latif dan salat maghrib berjamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتناء يعز على أهل الحجاب اجتناؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من منا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بن الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جرت قصدي وحبنا موال أراح القلب منه
وناؤه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فكلهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيق يا رسول الله شكا نفح نار قد حوزها حشاؤه ومر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطال في زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجر صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أسرب الهادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Gurais bin Qasim bin Ahmad Baharun mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, diberkahkan di dalam segala bentuk hajat dunia wal akhirah, diberkahkan di dalam ilmunya, amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh Dewan Guru Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para dewan syurah, pengurus Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Syekh Al-Habsyi, Al-Habib Anis As-Saggaf, Al-Habib Nabil, Haji Aksan, Bapak Haji Tamu dan juga Bapak Haji Maman. Ya, insyaallah mudah-mudahan semua orang tua kita dipanjangkan umur, sehat wal afiyah,
diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah bersama para guru, para salihin, dan juga kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita sampainya di malam ini dari sekian juta bahkan miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kenikmatan ini dijadikan salah satunya kita berkumpul di taman syurga ini, di majlis yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini, Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan setiap hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau bukan karena perintah dari guru-guru, tidak pantas Al-Faqir berdiri di dalam tempat ini, melainkan diperintah oleh guru kita semua untuk menyampaikan minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita saat bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganjar syurga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan Al-Faqir wabil khusus seluruh dewan guru, para pengurus dan juga dewan syurah Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini kira-kira dimaafin apa enggak? Biasanya kalau orang yang banyak ngomong banyak dosanya. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Insyaallah di sini Al-Faqir mewakili daripada Dewan Guru mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya insyaallah mudah-mudahan dengan ketabahan, dengan kesabaran, dengan kelapangan hati kita diganjar oleh Allah pahala yang berlimpah. Dan insya Allah malam ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita terkumpul dalam keadaan hati yang lapang dadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya insya Allah mudah-mudahan Jalsatul Itsnain ini terus akan berjalan. Insya Allah semoga kita minta kepada Allah berkah di malam pembukaan ini. Ya Allah, angkat pandemi corona dari negeri kami ya Rabb. Ya Allah, singkirkan virus corona dari negeri kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah, jaga hati kami dalam selalu taat kepadamu ya Allah. Jika engkau harus akhirkan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Faqir mewakili dari segala pengurus dan daripada Dewan Syurah Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah SAW berdirinya Al-Faqir di tempat ini. Ya insyaallah mudah-mudahan akan dilanjutkan daripada pembacaan kitab, akan melanjutkan dari yang lalu. Insyaallah mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah, jamaah Jalsatul Itsnin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat yang alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bisa berkumpul. Semoga dengan kumpulnya kita di sini kelak kita akan bisa berkumpul dengan semua guru-guru kita. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita Al-Habib Gures bin Qasim Baharun, dan Dewan Guru Al-Habib Rifki, Al-Habib Syekh. Alhamdulillah datang Dewan Guru yang baru juga di Kabupaten Kuningan, Al-Habib Nabil Al-Hinduan. Alhamdulillah, syukur orang Kuningan tambah banyak gurunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan para kiai, para semua jamaah Jalsatul Itsnin, kita bareng-bareng di surganya Allah. Kita bareng-bareng di dalam namanya Jalsatul Itsnin Majlis Rasulullah. Insyaallah ntar di surga barengnya sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang telah lalu di mana sampainya kita di kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang adabul isti'dad li sairis sholawat, adab-adab persiapan untuk masuknya kita ke dalam sholat. Upami badhe kalebet ka sholat karena tepan, iya. Badhe netepan kumaha ini persiapannya. Kalau kita mau sekarang ini mau sholat, persiapannya ini apa? Nah, pada saat ini kita akan membahas itu. Yang bagi antasta'idda li sholatid zuhur qabla zawal. Dikatakan di sini oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu sahibul kitab, bahwa seyukyanya, sebaiknya kita itu kalau mau sholat zuhur siap-siapnya dari sebelum zuhur. Dari sebelum zuhur udah siap-siap. Belum azan, Allahu Akbar, udah persiapan. Bagaimana Habib? Apa persiapannya? Nah, persiapan ini semua yang pertama adalah tuqaddim qailulah. Persiapan sebelum sholat zuhur itu ada namanya qailulah. Tidur sebelum zuhur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para masyayikh, para habaib, para aslafun sholihun, para pendahulu kita daripada orang-orang yang soleh, Habib kok aneh, persiapan sebelum zuhur kok malah tidur. Nah, saya jelaskan. Iya, kenapa kok tidur? Jadi tidurnya cuma sebentar. Karena mereka dari malam sudah bangun. Mereka orang-orang soleh itu bangunnya bukan seperti kita. Abdi kan anjen tabu sabaraha bangunnya. Kalau mereka itu bangunnya jadi jam 2 malam, jam 1 malam udah ibadah aja. Ba'da subuh juga nggak tidur sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, yang ngelakuin yang kemarin, yang ada sholat duhanya, ya, yang ada yang kerja, yang nuntut ilmu, ya, yang ahli ibadah masih ada sholat duha, ada baca Quran, ada macam-macam. Yang kerja ya kerja. Nah, mereka capek dari malam udah makanya ada tidur sebelum zuhur. Dan memang sunnahnya seperti itu, tidur tapi nggak lama. Coba antum coba deh. Tidur jam-jam 11 siang, setengah 11, jam 11 gitu. Tidurnya setengah jam, mentok-mentok 1 jam. Kalau tidur 2 jam ya bodoh aja. 1 jam maksimal itu. Maksimal 1 jam, setengah 11 sampai setengah 12. Apa Habib faedahnya tidur sebelum zuhur itu? Faedahnya tidur sebelum zuhur itu dikatakan oleh Imam Ghazali, fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena dengan tidurnya kita sebentar sebelum zuhur itu membantu kita bangun malam. Jadi
kalau kita pengen qiyamul lailnya mudah, salah satu caranya adalah tidur sebelum zuhur. Dikatakan dalam kitab Busyral Karim ada dua lagi. Selain tidur sebelum zuhur, tidak banyak makannya. Kalau banyak makannya di siang hari sama malam hari, apalagi udah malam makannya 3 piring, insya Allah tidak mungkin qiyamul lail. Ya, susah qiyamul lailnya. Jadi taklilu ta'am. Yang pertama kalau kita pingin qiyamul lail, yang pertama tidur sebelum zuhur tapi sebentar aja. Yang kedua makannya jangan banyak-banyak, sedikit saja. Yang ketiga itu tidak banyak omong. Upaminya rios be, apalagi ibu-ibu. Di majelis aja ngomong, apalagi di luar majelis. Minal aidin ya Bu, minta maaf. Mumpung suasananya Syawal, jadi kita juga minta maaf. Sedikit omong insya Allah itu bisa qiyamul lail. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, sebagaimana sahur itu bisa membantu kita untuk puasa di siang hari, maka qailulah itu tidur sejenak sebelum zuhur itu bisa membantu kita untuk qiyamul lail. Wal ghailulah min ghairi qiyamil lail kasahuri min ghairi siyamin bin nahar. Kalau ada orang sudah tidur sebelum zuhur tapi masih enggak qiyamul lail, seperti orang bangun tengah malam sahur tapi tetap enggak puasa. Jadi apa faedahnya? Ya enggak faedah. Iya. Jadi kalau udah qailulah berarti niat qiyamul lail. Karena kalau orang sahur jam 3 bangun, ngapain sahur? Paginya ngopi. Itu apa faedahnya sahur itu? Tidak ada faedahnya. Faida gumta fajtahid antastayqidha qabla zawal. Nah, kalau udah faida gulta, kalau kamu sudah qailulah tidur sebelum zuhur, maka berupayalah untuk bangun sebelum adzan zuhur. Gimana Bib upnya? Misalnya pakai alarm. Nih pakai alarm, atau minta bangunin istri, atau minta bangunin pegawai di toko, misalnya punya toko, pamit dulu tidur sebentar, nanti dibangunin sebelum zuhur, atau siapapun. Ya, yang jomblo, wallahu a'lam Bib. Ini Habib Rifki nih nanya yang jomblo, melas kalau jomblo. Wa tatawaddo. Iya, saya doain yang jomblo tahun ini nikah deh. Ya Allah, kalau memang rezeki yang menjadi penghambat, lancarkan rezekinya. Ya Allah, kalau wanita belum nikah karena belum ketemu jodohnya, cepat ketemukan jodohnya. Ya Allah, yang sudah menikah, jadikan sakinah mawaddah warahmah. Wa tatawadda, kemudian wudu, wa tahdhurul masjid. Nah, kalau bisa hadir di masjid. Saya kalau lihat di Kota Pasuruan, ya, tempat kelahiran saya, di situ ada nama Masjid Jamek. Masjid Jamek Pasuruan itu Masya Allah, dari jam 11 itu sudah ada yang datang. Jadi sholat zuhur itu softnya itu ada 5 soft, 6 soft, 1 soft mungkin sekitar 100-an. Jadi Masya Allah. Dan itu sebelum zuhur udah datang. Jadi jam 11 sudah datang. Mungkin ada yang belum duha. Ya. Habis itu ngaji Quran, nyempatkan mungkin. Ya seperti itu. Kalau kita nggak bisa jam segitu ya wes sebelum zuhur, kalau bisa hadir di masjid. Waktu sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau udah di masjid, jangan lupa sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu apa sih Bib? Gini loh ya ikhwan, kadang kita suka males ya sholat tahiyatul masjid. Ya. Kadang kita masuk masjid langsung duduk. Ya. Sunnahnya itu tahiyatul masjid. Tahiyah itu apa sih? Penghormatan. Penghormatan kepada masjid. Masjid ini kan tempatnya naon? Tempatnya sholat. Nah, cara kita menghormati masjid
itu dengan sholat tahiyatul masjid. Makanya kita kalau kita menghormati masjid ini, menghormati tempat ibadah ini, hendaknya kita sholat tahiyatul, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa tantadhirul muadzin, tunggu muadzinnya. Ya berarti ini hadirnya sebelum zuhur. Wa tujibuhu, mengijabah. Kalau sudah muadzin ngomong Allahu Akbar, jangan lupa antum juga ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang, Beb, gimana sih Beb? Wajib loh. Ngejawab adzan itu adzan pertama itu dijawab wajib. Iya, adzan pertama yang antum dengar itu wajib dijawab. Makanya kalau saya masih ingat zaman saya masih kecil, kan suka nonton televisi misalnya ya. Waktunya adzan itu sama orang tua disuruh kecilin, kalau bisa di mute suaranya itu. Mute jadi habis suaranya ya. Dengarkan adzan dulu. Kalau itu harus dilestarikan di rumah kita. Jangan sampai adzan ya, suara TV masih seperti sebelum adzan. Seakan-akan adzan ini apa namanya? Adzan ini seperti kayak suara apa gitu. Dengarkan, jawabi gitu. Ketika Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar. Ketika ngomong asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Dan seterusnya seperti itu, seperti yang sudah diajarkan itu semuanya. Kalau sudah hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada pendapat hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alas shalah. Makanya sebagian ulama tarim, kebanyakan ulama tarim kalau sudah hayya 'alas shalah jawabannya dua. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Wa tumatagum, setelah menjawab adzan kita berdiri. Fatusalli arba'a rakaat akibat zawal. Ya, sudah adzan kita jawab, jangan lupa kita doa seperti yang diajari sebelumnya. Sudah diajari doa adzan. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah sampai akhir. Kemudian jangan lupa mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayana shighara atau shaghira. Nah, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau berkata bahwa barang siapa yang setelah adzan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah selesai, kemudian baca itu doa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, maka insya Allah dia dihitung sebagai anak yang birrul walidain. Jadi antum semuanya nanti kalau sudah baca, dengar adzan, baca doa plus baca Rabbighfirli 5 kali, insya Allah tuktab, antum semuanya ditulis sebagai orang-orang yang birrul walidain. Penting sekali birrul walidain, insyaallah akan dibahas di waktunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yutawwiluhunna. Rasulullah itu salat 4 rakaat qobliyah zuhurnya itu agak panjang sedikit gitu. Dan beliau berkata, "Hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun shalih." Kata beliau, kalau udah setelah sholat qobliyah itu, beliau mengatakan ini waktu di mana langit itu dibuka pintunya. Aku pingin diangkat amalku sebagai amal soleh di waktu ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terutama di waktu itu memang banyak orang ghaflah. Di waktu itu banyak orang lupa. Setan melupakan kita semua. Di waktu dibukakan pintu langit, setan semuanya kerja keras. Makanya kalau udah duhur itu orang banyaknya naon? Banyaknya ngapain? Banyak satu ngantuk atau ndak ngeluh, ya Allah panas banget ini ya. Terus seakan-akan padahal di waktu itu Allah Ta'ala itu bukakan pintu langit, Masya. Makanya di waktu-waktu yang seperti itu kita harus agak berjuang sedikit. Ya, berjuang apa? Berjuang melawan itu tadi. Sekarang sudah dikasih tahu nih,
Kalau ba'da duhur itu pintu langit dibuka. Berarti besok kita udah kayak gitu, udah betul-betul perhatian sama waktu itu. Udah betul-betul perhatian sama waktu awal zawal. Ya, setelah adzan sholat 4 rakaat di situ pintu langit dibuka. Perhatikan waktu itu. Mungkin ketika antum dibuka pintu langit itu, antum selain itu minta doa sama Allah, ya Allah, ya. Kok subhanallah diijabah antum doanya, apa yang jadi mustahil itu bisa terwujud. Ini jomblo-jomblo ini. Tuh. Makanya antum tidak nikah-nikah, doanya kurang kenceng. Yang punya utang masih banyak juga. Dari dulu banyak. Padahal saya sudah doa, Habib Rifki udah doa, Habibana, Habib Qures udah doa, Habib Syekh udah doa, masih banyak utangnya. Masih. Ya Allah, sampai kapan ya Allah? Lunaskan semuanya ya Allah. Makanya kita ini di waktu-waktu mustajab itu jangan banyak lupa. Ini ada waktu mustajab lagi. Kapan? Setelah adzan duhur. Jangan mau kalah lagi sama setan. Insya Allah kita fokus di situ doa. Insya. Dan 4 itu dikatakan di sini sunnah muakkadah. Fa fil khabar anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Dikatakan, diriwayatkan di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang sholat 4 rakaat itu dan memperbaiki keadaan rukuknya, memperbaiki saat sujudnya, betul-betul khusyuk gitu, waktu rukuk khusyuk, waktu sujud khusyuk, maka para malaikat juga melakukan sholat bersamanya dan mengucapkan istighfar untuk orang tersebut. Ada berapa? 70.000 malaikat. Istighfar sampai kapan? Sampai malam. Kita kan jarang istighfar. Ya, istighfar kita kadang-kadang sambil guyon, astagfirullah, astagfirullah, sambil ketawa. Padahal astagfirullah minta ampun. Nah di situ ini kita nggak usah repot-repot. Malaikat akan 70.000 malaikat akan bantu mintakan ampun sama Allah untuk kita. Makanya kita sholat 4 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah sama Allah. Ya Allah, kami sudah baca ilmunya, kami sudah mendengar ilmunya. Wa ma taufiqi illa billah. Ya Allah, berilah kami taufik, berilah kami taufik, berilah kami taufik sehingga kami bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini ya Rabb. Kemudian sholatlah bersama imam. Setelah itu, setelah sholat duhur bersama imam berjamaah, sholatlah 2 rakaat ba'diyatud duhur. Wala tashtagil ilal asri illa bita'allumi ilmin aw i'anata muslimin. Dan jangan sampai sibuk lagi setelah sholat duhur kecuali hal-hal yang positif, seperti belajar, nuntut ilmu bagi santri, atau i'anati muslimin, bantu orang muslim. Ahlan wa sahlan Pak Bupati, Pak Acep dan beserta semua rombongannya. Mudah-mudahan Kuningan terus dijaga sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita gunakan waktu kita kecuali dalam hal-hal yang positif. Santri yang nuntut ilmu, atau kalau bukan santri beb, ya udah nolong orang muslim kayak kerja kayak. Jangan tidur. Siang itu sebetulnya kalau di kitab-kitab yang saya baca ini, tidur siang itu kurang baik. Katanya buat males, buat naon. Makanya kalau tidur sebelum duhur, jam-jam 11, ya kalau kepepet ya wallahu. Cuman kalau di kitabnya ini katanya siang itu jangan dibuat kesibukan yang negatif. Jangan dibuat kesibukan yang negatif. Dibuat nolong orang Islam, dibuat nolong manusia, dibuat baca Quran, atau dibuat kerja. Makanya kantor-kantor tutupnya jam 4, gak dikasih tidur
Saya pernah dengar kalau di Jepang itu disediakan kasur di kantornya. Pernah dengar saya, tapi saya tidak lihat ya. Belum ke Jepang, doakan sampai ke Jepang insya Allah. Loh, Jepang itu saya pernah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, guru saya yang di Tarim, pernah dakwah ke Jepang. Di situ ada masjid namanya Masjid Assegaf. Karena dibangun oleh salah satu habaib yang bernama Assegaf. Yang berbangsa Assegaf seperti saya. Jadi insya Allah dakwahnya sampai Jepang, Korea, ya. Supaya yang drakor-drakor masuk Islam semuanya. Insya Allah. Ya, ausayun fi ma'ash atau kerja. Makanya kantor-kantor tutup jam 4. Setuju saya. Karena di siang hari itu kalau bisa jangan dibuat tidur. Litasta'ina bihi ala dinik. Ya, ini semua dikerjakan karena untuk membantu apa yang ada dalam agama kita. Ya, baca Quran untuk akhirat kita dan lain sebagainya. Nah, summa sholli arba'a raka'atin qabla al-asri wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini manfaat buat semuanya. Jadi kita persiapan tadi itu sebelum zuhur, kalau bisa ada qailulah karena itu akan membantu qiyamul lail kita. Kemudian kita datang sebelum zuhur ke masjid, jangan lupa untuk tahiyatul masjid. Di situ juga jangan lupa untuk banyak-banyak doa karena dibuka pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu salat berjamaah, salat lagi 2 rakaat dan gunakan waktu setelah itu untuk hal-hal yang positif. Ada satu yang dikerjakan oleh orang-orang di Tarim. Ya. Waktu saya berkhidmah kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, guru mulia juga Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid, beliau itu biasanya kalau siang itu digunakan untuk apa ayo? Digunakan untuk duduk bareng bersama keluarga. Kalau tidak ada tamu, beliau sama keluarga biasanya. Habis makan siang itu minum teh, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anak-anaknya. Kalau lagi katanya Habib Muhammad bin Abdullah, Bib kalau nggak ada tamu, biasanya saya kalau ada tamu saya suka bantuin gitu. Di rumahnya Habib Muhammad bin Abdullah Lidrus. Kalau nggak ada tamu, antum ngapain siang-siang seperti ini? Ke Darul Mustafa tidak. Loh, ini waktu keluarga nih. Jadi saya itu dan abah saya dan abah-abahnya saya itu ditanyai sama duduk bareng itu ya di waktu siang. Jadi habis makan gitu, minum teh bareng sambil ditanyai gimana hari ini sekolahnya, gimana hari ini madrasahnya, gimana hari ini kerjaannya, apa yang kau kerjakan hari ini dan lain sebagainya. Mereka seperti itu. Jadi ada waktu untuk keluarga. Kalau guru mulia Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang saya tahu beliau di jam 2 itu selalu menjamu tamu. Rumahnya itu mesti tamu. Diajak makan bareng, kemudian baca kitab bareng. Jadi nggak tidur beliau semuanya itu, masya Allah. Jadi ya kita pilihin wis. Kalau ada tamu ya alhamdulillah, jangan ditolak tamu itu. Zaman sekarang suka nolak tamu gitu ya. Jangan ditolak, tamu itu penyumber rezeki kita. Antum kalau suka buka rumahnya buat tamu, saya yakin rezekinya pasti lancar. Utangnya lunas semua itu. Jadi tahun depan saya nanya, sudah lunas gitu loh. Iya Bu? Lunas, amin. Ya. Setelah itu kalau ada tamu ya alhamdulillah. Kalau tidak ada tamu ya duduk sama masih kerja Beb, ya gantiin asar sudah duduk sama keluarganya. Jangan sampai nggak ada sama sekali duduk sama keluarga. Jangan sampai suami dari pagi sampai malam karepnya dewe, istri dari pagi sampai malam karepnya dewe, anak-anak terserah sendiri, tidak boleh. Suami kalau di rumah sekarang usahakan patenono HP-nya dulu. Kalau enggak, Mobile Legends-nya terus dimainkan itu. Istri juga seperti itu. Kalau ada suami, HP-nya taruhin dulu. Supaya apa? Supaya harmonis keluarga ini. Karena banyak yang curhat sekarang ini, yes itu suaminya di alam goib, istrinya di alam goib. Wes,
anak-anaknya jadi makhluk suasana tidak ada. Ini semuanya gara-gara HP-nya. HP-nya matikan. Saya sendiri sekarang lagi belajar. Kalau sudah di rumah, HP saya jauhkan dari saya dulu. Supaya ya ini keluarga, bagaimana punya istri, punya anak, mereka juga butuh main dengan kita, butuh berbincang dengan kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, walimatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya cintai dan insya Allah semua mencintainya, Al-Habib Quraisy Qasim Baharun, yang walaupun beliau tidak ada di tengah-tengah kita, tapi insya Allah beliau terasa ada di tengah-tengah kita. Karena selama ini guru kita, orang tua kita, Al-Habib Quraisy Qasim Baharun terasa sekali yang bisa kita panuti, yang kita hormati, dan alhamdulillah berbagai keberkahan tuntunannya kepada Majelis Jalsa Isnain. Yang saya hormati Habib Rifki, Habib Anis, Habib Syekh, mohon maaf, dan juga para habaib yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kiai, alim ulama, para ajengan, Pak Kapolsek yang saya hormati, Pak Camat atau yang mewakili, juga seluruh struktural pengurus Majelis Jalsa Isnain yang saya cintai, serta keluarga besar, Bapak Ibu sekalian, jemaah Jalsa Isnain yang sama-sama saya cintai dan sama-sama kita saling mencintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala izin dan perkenannya, atas segala tuntunannya di malam hari yang berbahagia ini, untuk kembali kita memulai sebuah majelis yang selama kemarin kita tutup sehubungan dengan tibanya akhir bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita diizinkan kembali atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kembali kegiatan-kegiatan. Walaupun di tengah-tengah terasa dan masih adanya pandemi COVID-19. Namun saya atas nama pemerintah daerah, setelah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, insya Allah tidak akan merintangi, apalagi menghalangi, juga melarang aktivitas yang ada di masyarakat, terutama aktivitas dalam rangka pengajian, aktivitas sosial, juga aktivitas ekonomi. Hanya yang saya harapkan sebagai pertanggungjawaban moral kepada seluruh masyarakat Kuningan, saya mohon, ayo, mari, dan insya Allah ini pun selaras satu pandangan dengan guru-guru kita, dengan Al-Habib Quraisy Qasim Baharun dan para habaib, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, Pak. Dengan cara alhamdulillah saya perhatikan dari mulai selatan, utara, dan di tengah-tengah majelis yang sangat mulia ini, duduknya luar biasa rapih, tidak berdampingan, tidak berkerumun, menggunakan masker. Saya melihat di sana ada tempat-tempat cuci tangan
itu pun sudah bagi saya itu pun sudah sangat yang luar biasa Pak. Terima kasih rasa hormat saya, takjim saya kepada Majelis Jalsah Isnin Majelis Rasulullah. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan ketaatan kita kepada para alim ulama, para habaib, ajengan, kiai, termasuk kepada kami mewakili pemerintah. Insya Allah itulah satu ikatannya, satu pandangannya antara ulama, umaro dan umat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tidak lupa saya mohon melalui majelis ini, mari kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, COVID-19 bisa segera berakhir, karena kita akan kembali kepada zaman era normal yang senormal-normalnya. Kalau hari ini ada rintangan, ada pengurangan pembatasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semata-mata kecintaan kami semua untuk masyarakat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah malam ini saya hadir menyaksikan, dan saya sebagai bagian daripada majelis jalsah, saya sangat senang sekali kalau seluruh keluarga besar jalsah masjid jalsah Isnin Majelis Rasulullah ini senantiasa bisa memberikan contoh kepada seluruh warga masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu semua jemaah, terima kasih para guru-guru kita ya yang telah membimbing kita untuk beribadah di tengah-tengah pandemi COVID-19, karena ini adalah bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperoleh keselamatan baik saat ini dan juga selama-lamanya dunia wal akhirat. Mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Bapak Bupati. Semoga apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir majelis, mari kita sama-sama munajat. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut dalam zikr jalalahnya dengan khusyuk, dengan hudur, dengan ikhlas, dan minta di sela-sela kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah supaya hajat-hajat kita, cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. نسألك يا الله 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 يا الله
الله يا الله يا الله يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجانا يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا
لنا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.